Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ala ma nahu salafuna salihun. Liridho lillah wa liridho rasulillah wa li syafa'ati rasulillah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam. Wa ila hadrati sadatina khulafai rasyidin wa ila hadrati sadatina ali ba'alawi. ثم إلى حد جميع أولياء الله نمكن مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها من يمينها إلى شمالها خصوصا قطب الرباني سمداني سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيد الشيخ أحمد الرفاعي وسيد الشيخ أحمد البدوي وسيد الشيخ الإمام محمد بن سليمان الجزولي وخصوصا صاحب هذا الكتاب السيد الشيخ محمد حقي النازلي وأصولهم وفروعهم وحواشهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها الشعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدر ومقدار العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وفضل حبيبه على الرسل بإنزال القرآن وكرم أمته على سائر الأمم بتلاوة القرآن والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله بعدد أسرار القرآن. Alhamdulillah, pada malam kedua di bulan Ramadan, khususnya malam Rabu, kenapa mengawali pembukaan nyadong berkah bulan Ramadan ini dimulai di hari yang kedua karena bertepatan dengan hari Rabu. Mengharapkan barokah memulai hari Rabu itu baik, dan yang pastinya bulan Ramadan juga baik. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya syahrul ghufran, marhaban ya syahrul ibadah, marhaban ya syahrul istijabati du'a, marhaban ya syahrul Quran. Pembukaan kali ini kitab Khazinatul Asrar yang dikarang oleh Sayyidi Syekh Muhammad Haqqi An-Nazili radhiyallahu ta'ala anhu wa radu'an nafa'anallah bi'ulumihi wa asrarih. Mudah-mudahan dalam pembukaan pada malam hari ini istiqamah dengan niat mengharapkan barokah, meminta barokah di bulan Ramadan. Tidak ada niat deres, apalagi ta'lim, apalagi balagh. Soal online ini hanya sekedar memanfaatkan media sosial di tengah gencar ramai-ramainya saling sikut sana dan sikut sini, fitnah sana fitnah sini. Ya, kita lebih baik daripada ikut mencaci maki dan ikut sesuatu yang tidak kita ketahui, ya lebih baik kita isi media sosial kita dengan ngaji, dengan mengharapkan barokah di bulan Ramadan ini. Dan perlu diketahui, nyadong berkah di bulan Ramadan ini tidak dimaknai secara letterlek, mubtada khobarnya, fi'il fa'ilnya, ndak. Kita akan membaca kitab, khususnya kitab Khazinatul Asrar ini dibaca dengan sesuai yang mungkin mood membaca, ataupun yang kira-kira akan ada konteks dengan masa kini. Jadi tidak dibaca semuanya. Kalau dibaca semuanya ya mungkin saat Ramadan gak khatam. Dan yang paling penting adalah
Dengan lewat media sosial ini, saya memohon ridho dan berkah doa daripada kiai-kiai yang alim alamah, yang saleh, keberkahan istiqamahnya. Apabila ada keterangan yang mungkin nanti menyimpang dari kitab asalnya, mohon diluruskan, baik secara langsung lewat komentar, tidak apa-apa, ataupun dengan menginbox dan lain sebagainya, dengan sangat terbuka. Kitab ini namanya Khazinatul Asrar Jalilatul Adhkar. Saya merasa beliau dalam pembukaannya pasti mengawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Betapa hebatnya Bismillahirrahmanirrahim, yang jumlah hurufnya itu ada 19, dari mulai ba dan sebagainya sampai huruf mim itu jumlahnya ada 19. Dan Bismillahirrahmanirrahim ini luar biasa sekali manfaatnya apabila kita baca. Nanti juga di kitab ini ada kajian khusus mengenai bismillah, mengenai basmalah. Nanti ada bagian khusus yang mengenai basmalah, dan alhamdulillah kami pernah diberikan ijazah oleh guru kami Maulana Habib Muhammad Lutfi untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim setiap malam dengan hitungan dan jumlah yang sesuai diijazah oleh beliau. Ini kullu imri'in dzibalin la yubda'u fihi bi bismillah fahuwa aqta. Segala sesuatu yang baik tentunya apabila tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim itu kurang baik, kurang barokah lah. Jadi beliau Sayyidi Syekh Muhammad Haqi An-Nazili mengawalinya dengan Bismillah. Di sisi lain juga ketika kita mengawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, ini adalah salah satu bentuk ta'zim kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab mengawali sesuatu dengan bismillah termasuk sunnah. Walaupun sebagian ada yang menghukumi mubah. Wa yusannu bil basmalah. Di dalam hal-hal ibadah, wudu, itu harus wa yusannu bil bismillah. Kemudian beliau setelah Bismillahirrahmanirrahim memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam pembukaannya disebutkan bahwa alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an. Segala puji bagi Allah yang 'allamal Qur'an, mengajarkan Quran. Mengajarkan dengan Quran maksudnya. Memberikan ilmu lewat Al-Qur'an, memberikan pengetahuan lewat Al-Qur'an. Man khalaqal insana 'allamahul bayan, menciptakan manusia dan mengajarkan kejelasan-kejelasan. Maksudnya adalah Al-Quran. Al-bayan di sini adalah Al-Quran. 'Allamahul bayan. Wa faddala habibahu 'ala rusuli bi inzalil Quran. Dan Allah Subhanahu wa taala memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memuliakan kekasihnya atas utusan-utusan yang lain. Ini harusnya Habib al-Ahbab, ini Habib al-Rusul. Sebab Rasulullah yang dimaksud Habibah wa faddala Habibah ini adalah al-Habib di sini adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas utusan, atas rasul-rasul yang lain dengan apa? Bi inzalil Quran. Dengan Allah menurunkan Al-Quran. Wa karrama ummatahu, dan Allah memuliakan umat. Siapa yang dimaksud adalah umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sairil umam, atas umat-umat yang lain bitilawatil Quran, dengan membaca Al-Quran. Jadi, umat Islam kemuliaannya terletak pada bitilawatil Quran. Di saat kita membaca Al-Quran, disitulah letak kemuliaan kita. Wassalatu wassalamu ala sayyidina, kemudian beliau bersalawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi bi'adadi asraril Qur'an, dengan hitungan jumlah rahasia-rahasia yang ada di dalam Al-Qur'an. Maksudnya adalah asrar bi hurufih
Wa ba'du fa innal Qur'anal 'azim fi khayri tabaqatil fasahah wal balagha wa aqsad darajatil 'uzma wa 'ala nihayah. Liqouli ta'ala afala yatadabbaruna al-Qur'an. Al-Qur'an yang begitu dahsyat diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, afala yatadabbaruna al-Qur'an. Apakah kita pernah mentadaburi Al-Qur'an? Mengingat-ingat Al-Qur'an, menghayati Al-Qur'an, mendalami isi Al-Qur'an. Satu saja bismillahirrahmanirrahim. Ini ada dua asma. Ada dua nama Allah Subhanahu wa taala yang gabung dalam satu ayat, Ar-Rahmanir Rahim. Ini luar biasa, kasih dan sayangnya Allah. Maka sering kami selalu menggunakan kalimat ini untuk memotivasi umat, memotivasi teman-teman, apabila kita ingin dicintai dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, ibda bi bismillah. Awali dengan bismillah. Segala sesuatu kalau kita diawali dengan bismillah, pasti otomatis kita akan mendapatkan rahman rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Ini di sini disebutkan wa amma jami'as suwaril Qur'an. Adapun jumlah surat-surat di dalam Al-Qur'an, jumlahnya ada di sini disebutkan mi'ata wa arba'asyarata suratan. Ada 114 surat di dalam Al-Qur'an, dari mulai surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Jumlahnya di dalam kitab Khazinatul Asrar disebutkan ada 114 surat. Biijma'in, dengan kesepakatan. Waqilah, akan tetapi ada yang mengatakan wa thalatha asyarata, yang mengatakan 113. Ini ikhtilaf, berbeda pendapat, tapi biijma' sepakat semuanya jumlahnya ada mi'ata wa arba'ata asyar. Berpendapat boleh saja. Apa alasannya yang 13 itu, yang 113 itu bija'lil al-anfal wa bara'atun suratun wahidah, dengan menjadikan surat Al-Anfal dan surat Al-Bara' itu satu surat. Nggak bisa. Yang 114 surat itu memisah antara Al-Anfal dan Bara'ah. Nah, yang ngomong bahwa surat Al-Quran, jumlah surat di dalam Al-Quran itu 113, itu menjadikan satu surat, yaitu dua surat dijadikan satu surat, yaitu adalah surat Al-Anfal dan surat Bara'ah. Jadi sah. Asal punya dalilnya. Artinya ketika kita mengatakan bahwa berapa jumlah surat Al-Quran? 113. Oh, salah, yang benar itu 114. Oh, nanti dulu. Tidak apa-apa, yang 114 benar dengan biijma'. Akan tetapi tetap ada yang berpendapat bahwa jumlahnya 113. Dengan apa? Dengan menjadikan, yang penting apa? Alasannya tepat. Dan alasannya benar. Dengan menjadikan surat Al-Anfal dan surat Al-Bara itu tidak dipisah, tapi dijadikan dalam satu surat. Fa'afdhaluha wa a'zamuha Fatihatul Kitab. Yang lebih utama dan lebih agung yaitu adalah Fatihatul Kitab, pembuka kitab, yaitu suratil Fatihah, surat Al-Fatihah. Tetap yang lebih utama adalah surat Al-Fatihah. Wa suratul Ikhlas di sini disebutkan indal ulama'il muhaqqiqin. Menurut ulama-ulama muhaqqiqin itu ada yang lebih utama, itu ada surat Al-Fatihah, dan disebutkan yang lain adalah surat Al-Ikhlas. Di sini ada dalilnya. Waliqauli alaihi salatu wassalam idh qala rajulun ya Rasulullah ayyu suratin fil Qur'an a'zam. Ini jadi yang mengatakan Al-Ikhlas itu. Ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, surat apa yang utama di dalam Al-Qur'an?" Dijawab oleh Rasulullah, "Qala qul huwallahu ahad." Qala jawab sapa Kanjeng Nabi, "Qul huwallahu ahad." Itu surat Qul huwallahu ahad, yaitu surat Al-Ikhlas. Qala fa ayatin fil Qur'ani a'zam. Kemudian tanya lagi. Nah, tadi surat yang utama, surat yang a'zam, surat yang lebih utama, surat yang agung di dalam Al-Quran, dijawab oleh Rasulullah SAW adalah
suratul Ikhlas. Qala qul huwallahu ahad. Terus tanya lagi seseorang itu terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayu ayatil Qur'anil azam. Ayat di dalam Al-Qur'an yang utama itu ayat apa? Qala ayatul kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyus samawati wal ard wa la ya'udhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Nah, ini jawaban dari Rasulullah SAW. Ayat yang agung di dalam Al-Quran adalah ayatul kursi. Wa amma jami'u ayatil Qur'anil azim. Jumlah ayat di dalam Al-Quran itu fasitatu alafin wasituna ayat. Dan 6.660 ayat. Al-Qaulil masyhur wasittu mi'atin 600 wasituna 60. Jadi 6.660 ayat. Al-Qaulil masyhur fa'adhamuha wa afdaluha wa asyrafuha ayatul kursi kama satatil hadis. Sebagaimana nanti akan dijelaskan dalam bab khusus mengenai ayat kursi. Jadi yang lebih utama, yang lebih afdal, yang lebih mulia yaitu adalah ayatul kursi. Jumlah ayatnya tadi ada 6.660 ayat. Yang utama, yang lebih mulia, yang afdal, asyraf, a'zam fahiya ayatul kursi. Kama satati al-hadits fi bahthi. Nanti akan dijelaskan secara khusus bab mengenai tentang keutamaan ayatul kursi. Ya, luar biasa. Ini jadi kitab ini kemudian beliau menamakan kitab ini namanya adalah Khazinatul Asrar Jalilatul Adhkar. Namanya kitab Khazinatul Asrar Jalilatul Adhkar. Langsung di sini saja ya, langsung ini. Betapa pentingnya ini Al-Qur'an ini. Ada sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menarik sekali. Ini luar biasa buat penyemangat kita dalam membaca Al-Quran. Ini sabda baginda Nabi Muhammad SAW mengatakan, wa liqaulihi alaihi salatu wassalam, man arada ayyatakallama ma'allah falyaqra al-Quran. Kita ulangi lagi sebagai mengharapkan barokah dari sabda baginda Nabi Muhammad SAW untuk memotivasi kita, penghambaan kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala lewat Al-Qur'an. Man arada, wa liqauli alaihi salatu wassalam, man arada ayyatakallam ma'allah falyaqra al-Qur'an. Man sabane wong arada kang ngarepaken sapa man ayatakallam ingin tah guneman ngomong bercakap-cakap ma'allah sartane Allah falyaqra maka maca sapa man al-Qur'an ing Qur'an. Barang siapa yang ingin bercakap-cakap, ngobrol, dialog dengan Allah Subhanahu wa taala, maka alat komunikasinya adalah, wasilahnya adalah iqra'ul Qur'an, membaca Al-Qur'an. Jadi ketika kita membaca Al-Qur'an, kita ini sedang berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya tarik lagi ke awal. Sebagaimana apa? Setiap apa yang kita lakukan diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Berarti ketika kita mau memulai sesuatu selalu dikomunikasikan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada kontak dengan Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu. Ketika kita makan diawali dengan bismillah. Artinya apa? Ketika kita makan kita mengontak Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang memberikan rezeki kepada kita.
Ketika kita naik motor, kita diawali dengan bismillah. Artinya apa? Sepanjang perjalanan kita ada kontak batin dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Sedangkan bismillahirrahmanirrahim adalah ayatun min ayatil Quran. Bagian daripada ayatul Quran. Sedangkan bersabda Nabi Muhammad SAW, barang siapa ingin bercakap-cakap dengan Allah, falyaqra al-Quran. Maka sebenarnya ketika kita membaca Al-Quranul Karim, kita ini sedang cakap-cakap dengan Allah. Makanya di surat Al-Fatihah itu sangat jelas. Mukhatabnya itu jelas. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apalagi ada ayat-ayat yang sangat spesifik sekali. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Seakan-akan kita ini dialog. Wahai Muhammad, ketika ada yang bertanya kepada engkau tentang aku, wah Allah Subhanahu wa taala ini bercerita tentang aku, kata Allah Subhanahu wa taala, fa inni qarib, maka sesungguhnya itu dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Kemudian Allah mengatakan apa? Saya Allah, ujibu da'watad da'i idza da'ani. Setiap orang yang berdoa kepadaku pasti akan diijabah. Sebagaimana ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian, memintalah kalian kepadaku, maka aku akan kabulkan. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yukhliful mi'ad. Di ayat itu, tapi di ayat yang tadi saya baca, idza da'ani falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Akan tetapi ada syaratnya. Syaratnya apa ya? Falyastajibuli, ketika Allah memanggil kita, ya kita penuhi. Ketika kita memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, Allah pun akan memenuhi. Yang keduanya adalah wal yu'minu bi, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan, akan memberikan memberikan apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa yang kita minta sama Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengurangi kekayaan Allah, tidak akan mengurangi kekuasaan Allah, tidak akan mengurangi kedermawanan Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan sedikit pun, tidak akan. Malah ketika kita selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala atas dasar penghambaan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, Allah sangat cinta kepada kita. Dan ini di sini juga dilanjutkan di hadis ini, wali qauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ahabba ahadakum ay yahdatha rabbah falyaqra al-Qur'an, akhrajahu al-Khatib wa ad-Dailami fil Firdaus an Anas radhiyallahu anhu. Jika seseorang itu mencintai, kawong demen ning pangeran. Salah satu bukti kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, demen apa? Demen ngobrol, seneng ngobrol karo Gusti Allah. Seneng dialog karo Allah, falyaqra al-Qur'an. Jadi sanda bukti kita cinta kepada Allah, cinta kita selalu dialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu buktinya adalah falyaqra al-Qur'an. Artinya di sini sebagai wasilah kita. Jika kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, kita lu seneng ngobrol karo pangeran. Buktinya apa? Falyaqra al-Qur'an wa aktsiru qiraatil Qur'an. Perbanyaklah membaca Al-Qur'an. Dan alhamdulillah di bulan Ramadan yang dikenal dengan Syahrul Qur'an, hari ini kita sudah berapa juz membaca Al-Qur'an? Sudahkah 1 juz, 2 juz, atau bahkan lebih daripada 2 juz? Motivasi kita. Dan ini Syahrul Qur'an, ada motivasi tersendiri. Walaupun dalam keadaan puasa, tapi dorongan untuk membaca Al-Qur'an lebih banyak, itu banyak. Artinya apa? Di bulan ini dorongan untuk kita selalu ada komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala itu besar sekali. Maka aktsiru qiraatul Qur'an. Perbanyaklah kali membaca Al-Qur'an. Ya, ini disebutkan demikian. Jadi sekali lagi, ini ada satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Barang siapa yang ingin bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa taala, man arada yatakallam ma'allah falyaqra al-Qur'an. Marilah kita di bulan Ramadan ini perbanyak membaca Al-Quran sebagai bentuk komunikasi dialog kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan guru saya selalu memberikan wasiat kepada kami, selalu memberikan nasihat kepada kami bahwa
Setiap kali kita membaca Al-Quran, di akhirnya mohonlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bihaqqi qiraatil Quran, dengan haknya membaca Al-Quran, dengan rahasia bisirri qiraatil Quran. Dan seumpama guru kami selalu mencontohkan, seumpama kamu habis baca surat Al-Fatihah, memintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika waladhdallin amin, doa lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun nanti di akhir doanya ditutup kembali dengan ayatil Quran. Contoh kita setelah membaca surat Al-Ikhlas, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, shadaqallahul azim. Ya Rabb, nas'aluka ya Rabb bihaqqi surah, bihaqqi hadhihi surah suratul ikhlas, bisirri hadhihi surah suratul ikhlas, bi barakati hadhihi surah suratul ikhlas, nas'aluka ya Rabb. Minta kepada Allah, taqdiya jami' hajatina, antarzuqana, antahfadhana, antarfa'a darajatina bihaqqi hadhihi surah suratul ikhlas. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alaihi wasallam Muhammad bihaqqi wa sirri wa nuri suratul Fatihah. Ditutup dengan Fatihah lagi. Nah ini supaya apa? Semakin banyak kita membaca Al-Quran, saya ulangi lagi, semakin banyak kita membaca Al-Quran, semakin banyak pula kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya adalah, seberapa sering kita membuka dan membaca Al-Quran? Apalagi di awal mukaddimahnya beliau Sayyidi Syekh Muhammad Haqqi An-Nazili mengutip satu ayat Al-Quran, apalagi bisa sampai mentadabburi, menghayati isi Al-Quran. Afala yatadabbaruna Al-Quran walau kana min indi ghairillahi ala wajadu fihi ikhtilafan katsira. Sebab nanti kita akan menemui berbagai macam tafsir mengenai Al-Quran. Mengenai lamastumun nisa saja itu luar biasa. Tadi sudah dijelaskan hadis-hadisnya. Ada hadis lagi, man qara al-Quran wa li qauli alaihi salatu wassalam, man qara al-Quran faka'annama syafahani kadza, akhrajahu ad-Dailami. Nah, mungkin pembukaannya demikian dulu. Nanti akan dilanjut besok mengenai bab tentang fadilahnya kita punya niat yang baik. Babul ahadits as-sahihah al-waridah wa aqwal a'imah fi fadaili tashihin niyat. Sebelumnya kami tutup wa yaqulu al-faqir a'anahu Allahul qadir wa man arada lawarduna kalam rabbana fahuwa ka'imratin humaqa alaqat fi anaqi aqiqatan wa tarakta yaqutan dhaqim. Mudah-mudahan kita semua dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan lisan kita dimudahkan, dilancarkan untuk membaca Al-Quran sebagaimana kerinduan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar terus ada komunikasi khusus dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua diberikan berkah dalam menjalani puasa Ramadan di tahun ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan lahir batin, rezeki lahir batin, kesehatan lahir batin, keamanan lahir batin, iman lahir batin, Islam lahir batin. Dan mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang punya pandangan, punya ucapan, punya pendengaran, punya langkah yang selalu diawasi dan diawali, selalu dibimbing, diperhatikan, diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diridhoi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang pasti adalah kita selalu diberikan nazrah, berikan madad oleh guru-guru kita. Wallahu a'lamu bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tutup dengan shalawat mansub 3 kali.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dhunub, tuslihu biha al-qulub, tandaliqu biha al-usub, wa dalinu biha as-sawab ala alihi wa sahbihi wa man ilahi mansub. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dhunub, wa tuslihu biha al-qulub, tandaliqu biha al-usub, wa dalinu biha as-sawab ala alihi wa sahbihi wa man ilahi mansub. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dhunub, wa tuslihu biha al-qulub, wa tandaliqu biha al-usub, ودليل بالصبر على آله وصحبه وسلم وعلى آله وصحبه من إليه منسوب بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين.